Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Salatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada maghrib hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini, Masjid Babu Salam, yaitu dalam rangka mengikuti kajian yang biasa kita adakan di tempat ini setiap hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita dalam upaya kita meningkatkan iman, meningkatkan takwa dan meningkatkan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang terakhir diutus Allah ke muka bumi ini untuk memberikan hidayah kepada manusia. Begitu pula salam penghormatan selalu untuk para sahabat dan keluarga beliau dan kepada umatnya yang patuh dan taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang akidah, sebenarnya kita berbicara tentang masalah keimanan dan keyakinan yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting kita mengkaji dan mendalami akidah Islam yang benar sehingga dapat membawa kita nanti kepada keselamatan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Dalam Al-Qur'anul Karim Surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 yang terdapat dalam kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Di situ Allah berfirman di ayat yang kedua. Surat ini terdiri daripada 40 ayat. Ayat pertamanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu
biyaumil qiyamah. Ayat pertama, ayat kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi dalam surah Al-Qiyamah ini disebut surah Al-Qiyamah karena di permulaannya Allah bersumpah. Dia bersumpah dengan menyebutkan hari kiamat. Saya bersumpah, kata Allah, dengan hari kiamat. Ayat pertama, ayat kedua, dan saya bersumpah dengan jiwa atau diri yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apa yang dimaksud oleh Allah dengan wala uqsimu bin nafsil lawwamah? Kalau ayat yang pertama Allah bersumpah dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat kita tahu semua adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia dan akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap mereka terhadap apa saja yang dilakukannya ketika hidup di dunia dahulu. Di ayat kedua Allah menyebutkan an-nafsul lawwamah. Aku bersumpah, kata Allah, dengan jiwa atau diri yang selalu menyesali dan mencerca dirinya. Jadi ada jiwa atau diri yang nanti akan menyesal. Setelah dia menyesal, dia mencerca dirinya karena telah melakukan hal-hal yang membuat dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan waktunya tidak dapat diperbaiki lagi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dalam KBBI, apa yang disebut dengan penyesalan itu? Seseorang disebut menyesal. Penyesalan itu adalah sebuah kondisi kejiwaan di mana seseorang luput melaksanakan sesuatu yang harus dilakukannya padahal waktunya sudah selesai. Jadi orang yang menyesal itu adalah sebenarnya kondisi kejiwaan, dan penyesalan itu amat berat. Tetapi para ulama mengatakan bahwa penyesalan itu ada dua macam. Yang pertama, ada penyesalan karena kita luput melaksanakan sesuatu yang harus selalu kita kerjakan, tapi sudah lewat waktunya, tetapi masih dapat diperbaiki. Nah, Imam Al-Ghazali mengomentari la uqsimu bin nafsil lawwamah ini adalah sebenarnya ada kebaikan bagi diri ini. Ketika dia melakukan dosa, dia sadar, kemudian dia menyesal dan mencela dirinya. Kenapa saya melakukan ini? Itu penyesalan jenis yang pertama. Adapun penyesalan yang kedua, nah ini yang berat. Penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Batasnya apa? Kematian. Kalau seseorang sudah meninggal dunia, sudah selesai jatahnya di dunia dan dia tidak dapat memperbaiki terhadap apa yang telah luput dilakukannya, padahal sebetulnya itu yang harus dilakukannya. Kalau yang pertama tadi bisa diperbaiki. Seseorang berbuat maksiat, kemudian dia menyesal dan bertaubat kepada Allah, masih dapat diperbaikinya selagi dia masih hidup dan belum meninggal dunia. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa taubat itu salah satu syaratnya apa? Menyesal. Dan kemudian memperbaiki diri, berjanji tidak akan melakukannya lagi, dan melakukan amal-amal saleh. Nah, penyesalan jenis ini masih tertolong. Tapi penyesalan jenis yang kedua, nah ini yang berat.
karena tidak bisa diperbaiki lagi, karena orang ini sudah meninggal dunia. Nah, oleh karena itulah Bapak dan saudara-saudara, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, dan hadis ini sudah populer, hadis ini hadis hasan sebetulnya. Nabi mengatakan, irtanim khamsan qabla khamsin. Jadi ini hadis ini memperingatkan kita supaya jangan terjadi penyesalan-penyesalan itu dalam dua konteks, yang bisa diperbaiki dan yang tidak bisa diperbaiki. Irtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah yang 5 sebelum yang 5. Raihlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama apa? Hayataka qabla mautika. Gunakan kesempatan hidupmu sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, sudah selesai. Gunakan hidup secara maksimal sesuai dengan tuntunan Allah sebelum maut menjemput. Nah, kalau berbicara tentang maut ini, tentu kita tidak bisa memprediksi. Dia bisa datang kapan saja, dan di mana saja, dan dengan cara apa saja. Ilmunya ada di tangan Allah. Orang Arab mengatakan al-a'maru biyadillah. Usia atau umur seseorang itu bukan urusan makhluk, bukan urusan manusia, tapi dia urusan Allah, karena berada sepenuhnya secara absolut mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Supaya jangan apa? Supaya jangan terjadi penyesalan. Yang kedua, Nabi mengatakan syababaka qabla haramika. Pergunakan kesempatan mudamu sebelum datang waktu tua. Syabab, pemuda, waktu muda. Biasanya orang di waktu muda itu energik sekali. Kekuatannya masih bagus, fisiknya masih terawat dengan baik. Nah, Nabi mengatakan gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kalau sudah datang waktu tua, hal-hal yang bisa dilakukan di waktu muda itu tidak dilakukan. Nah, di situ akan timbul penyesalan. Nah, tapi yang jenis ini barangkali mungkin masih bisa diperbaiki selama dia masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur atau kehidupan. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan ghinaka qabla faqrika. Pergunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Kaya miskin itu kan sebenarnya permainan dunia. Akan berganti-ganti. Kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin. Jarang orang yang kaya dari bayi sampai matinya, atau sebaliknya. Jadi gunakan kesempatan kayamu sebelum datang waktu miskin. Ketika masih kaya, gunakan harta sebaik-baiknya di jalan Allah, dan jangan gunakan harta di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berinfak, banyak bersedekah, keluarkan sebelum datang waktu miskin. Nah, ketika datang waktu miskin, ketika itu kita baru teringat untuk berinfak. Nah, ini namanya sudah terlambat, dan situ pasti akan terjadi penyesalan. Yang keempat, Nabi mengatakan sihhatuka qabla maradik. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Selagi sehat, gunakan semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang waktu sakit. Kalau sudah waktu sakit, pasti kita akan memiliki keterbatasan. Pasti kita akan memiliki hal-hal yang tidak kita miliki ketika kita sedang dalam keadaan sehat. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan, yang kelima, faraghaka qabla syughlika. Pergunakan waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Nah, ketika lapang, gunakan
fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai melaksanakan suatu pekerjaan, lanjutkan dengan pekerjaan. Jangan dibiarkan waktu lowong, waktu terbuang sebelum datang waktu sempit. Nah, ini kadang-kadang kan kita sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, menunda-nunda pekerjaan itu nanti pasti akan menimbulkan penyesalan di belakang hari. Orang-orang tua kita kan mengatakan bahwa penyesalan itu pasti datang di akhir. Tidak ada orang yang menyesal di awal. Sehingga ada saya masih ingat ketika masih SR dulu, kita diajari oleh guru kita apa? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Tidak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah luput. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita akan sebutkan beberapa di antaranya, yang meminta kita supaya mewaspadai jangan terjadi penyesalan-penyesalan itu yang diawali dengan keterlambatan. Jangan terlambat. Sehingga terlambat itu akan menimbulkan penyesalan. Penyesalan itu akan menyiksa diri kita. Nah, kita akan menyebutkan, mari kita sebutkan beberapa firman ilahi yang sebenarnya mengingatkan kita tentang adanya penyesalan yang tidak berguna itu. Yang pertama, firman ilahi dalam surat As-Sajdah ayat 12. Surat As-Sajdah, surat yang biasa dibaca ketika subuh Jumat, ya. Kan biasanya dibaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Sunnah. Ayat 12 As-Sajdah itu, di situ Allah menyebutkan apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita di sini kalau subuh Jumat baca itu, Pak. Ada, pasti ada ayat ini, ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita terjemahkan ayat ini. Dan alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya seraya berkata, ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami pasti akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami sekarang ini adalah orang-orang yang yakin. Tentu saja mereka tidak bisa kembali ke dunia. Dari frasa ini sebenarnya mereka menyesal. Menyesali dirinya. Kenapa kami tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik? Padahal kami melihat, kami mendengar, tetapi tidak melaksanakan. Nah, ketika mati, ketika bertemu dengan Allah, dia minta kembali ke dunia lagi. Farji'na, ya Allah kembalikan kami ke dunia sebentar saja. Na'mal salihan, nanti kami akan berbuat amal saleh. Inna muqinun. Dan kami sekarang ini adalah orang-orang yang yakin. Kemudian yang kedua, surat Al-An'am ayat 32. Ini agak panjang suratnya, surat Al-An'am ayat 32 ini. Tapi kita baca untuk memberikan reminder kepada diri kita masing-masing terhadap masalah yang kita bicarakan ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat yang ke-26. Ayat yang ke-27, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu
Ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-28. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ayat ke-28. Lanjut ayat 29. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Ayat 29. Ayat 30-nya, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Itu ayat yang ke-30. Ayat yang ke-31, qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazidun. Itu ayat yang ke-31. Ayat yang ke-32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Dari ayat 26 sampai ayat 32 surat Al-An'am. Nah, kita terjemahkan ayat ini. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripada Al-Quran itu, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadari. Dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, di situ mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Allah mengatakan, bukan seperti itu, bukan demikian. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang dahulu mereka selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka dilarang mengerjakannya. Karena itu hanya angan-angan mereka saja. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup ini hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan sekali-kali kita tidak akan dibangkitkan. Tidak ada itu yang namanya hari akhirat. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar, demi Tuhan kami. Kemudian Allah berfirman lagi, karena itu sekarang rasakanlah azab ini disebabkan karena kamu mengingkarinya dahulu. Sungguh telah merugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaannya dengan Allah, sehingga jika kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka akan berkata, alangkah besarnya penyesalan kami karena kelalaian kami terhadap hari kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu memahami persoalan-persoalan dan hal-hal ini? Jadi jelas sekali dalam rangkaian ini Allah mengingatkan kita akan terjadi seperti apa yang dilukiskan oleh Allah dalam ayat ini. Orang-orang itu akan menyesal, minta dikembalikan ke dunia lagi. Bahkan Allah mengatakan di sini, jika mereka akan dikembalikan ke dunia lagi, mereka tetap tidak akan
berhenti melakukan pekerjaan dosa dan pekerjaan maksiat. Andai pun. Firman Allah berikutnya dalam surat Fatir ayat 36 sampai 37. Kita baca firman Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi min tadhakkur ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Terjemahannya, Allah mengatakan, dan orang-orang kafir bagi mereka disediakan neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak ketika itu di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh, berlainan sekali dengan apa yang telah kami kerjakan di dunia dahulu. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong. Jadi Allah mengatakan di sini, kami sudah panjangkan usia dan pemberi-pemberi peringatan telah datang kepadamu. Para nabi, para rasul, ustaz, guru-guru telah memberikan peringatan-peringatan ini, tetapi kamu tidak mau mendengar. Nah, nanti ketika masuk di neraka jahanam, mereka akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami. Kalau engkau keluarkan kami pasti na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Tetapi tentu ini tidak bisa terjadi. Yang terjadi hanya keterlambatan dan penyesalan. Dan penyesalan itu menyiksa. Kita saja di dunia ini, kalau ada sesuatu yang kita menyesal, kenapa saya tidak melakukan ini, itu rasanya ada semacam beban psikologis juga. Nah, kemudian yang keempat, ini dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 99 sampai ayat 108. Nah, kita baca firman Ilahi untuk mengingatkan kita. Kita baca pelan-pelan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talqahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun
qala khsa'u fiha wala 108. Nah, kita artikan lagi, kita terjemahkan lagi ayat firman ilahi. Dan demikianlah keadaan orang-orang yang kafir, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia akan berkata. Jadi orang kafir ketika kematian datang kepada mereka, bukan mereka yang datang kepada kematian, tapi mati itu yang mencari mereka. Dia berkata, apa katanya? Rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Kalla, Allah mengatakan sekali-kali tidak mungkin, tidak bisa. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Kemudian apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah bermanfaat pertalian nasab atau keturunan di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka akan bertanya-tanya, saling bertanya antara satu dengan yang lain. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan atau sukses. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Maka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Allah mengatakan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Oleh karena itu kami menjadi orang-orang yang sesat. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia lagi. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman menutup, tinggallah dengan hina di dalam neraka dan jangan lagi berbicara dengan aku. Jadi ini pembicaraan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog. Jadi orang-orang kafir ketika mau datang kepada mereka, mereka bermohon, Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Na'mal salihan, kami akan berbuat baik. Tetapi tentu saja ini juga tidak bisa terjadi. Oleh karena itu Allah mengatakan, innaha kalimatun huwa qailuha. Ini hanya ucapan yang diucapkan saja, nggak bisa terlaksana, nggak bisa dieksekusi. Yang kelima, firman ilahi dalam surah Al-A'raf ayat 53. Allah menyebutkan di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Al-A'raf 53. Terjemahannya, tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, maka akan berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelumnya. Apa kata mereka? Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat bagi kami? Akan dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan di dunia dulu? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan. Penyesalan lagi, minta dikeluarkan lagi, minta dikembalikan lagi ke dunia. Yang berikutnya,
Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 44. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzabu fayaqulul ladzina zalamu Rabbana akhrijna Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Surah Ibrahim ayat 44. Terjemahannya, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zalim. Zalim terhadap dirinya dan zalim juga terhadap orang lain. Apa kata mereka? Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikan kami ke dunia lagi, walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti para rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Mereka sudah mengatakan bahwa kita tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Mereka tidak percaya kepada hari yang akhir. Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Berikutnya firman ilahi dalam surat Asy-Syura ayat 45. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yudlilillahu fama lahu min wali min ba'dihi wa taradh zalimina lamma ra'aul 'adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamati ala innadh zalimina fi 'adzabin muqim. Ini nadanya minta dispensasi lagi. Allah mengatakan, dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab neraka, mereka akan berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu dan letih. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Yang berikut firman ilahi dalam surat Al-Mulk ayat 11. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dari ayat 6 sampai ayat 11 surat Al-Mulk. Kita baca terjemahannya. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, mereka mendengar suara neraka yang dahsyat, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia dulu seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tetapi sayang kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan dan memahami peringatan itu, niscaya kami tidak akan bersama-sama penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Maka mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang sedang menyala-nyala itu. Jadi terjadi dialog. Kan sudah diingatkan di dunia, tapi mereka mengaku kami benar, sudah ada orang yang mengingatkan kami, para rasul, para nabi, dan sudah disampaikan oleh para pendai. Benar sudah ada yang mengingatkan, tapi kami mendustakannya. Nah, dia katakan lagi kalau sekiranya, tapi sudah terlambat, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Yang berikutnya firman ilahi dalam surah Al-Anbiya dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Wala tarkudu warji'u ila ma atraftum fihi wa masakinukum la'allakum tas'alun. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Kita terjemahkan. Allah mengatakan, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka kaum yang lain sebagai penggantinya. Dan manakala yang zalim itu merasakan azab kami, tiba-tiba mereka lari tergesa-gesa daripadanya. Dikatakanlah kepada mereka, janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik, supaya kamu ditanya. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Mereka tetap mengeluh sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi buat selama-lamanya. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan firman ilahi dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 45 sampai ayat 47. Masih dalam suasana Allah ingin mengingatkan kita supaya jangan terjadi kelambatan dan penyesalan itu. Di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama unzirukum bil wahyi wala yasma'us summa du'a idza hum yunzarun wala in massathum nafhatun min adzabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati wa la tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Katakanlah hai Muhammad, Allah berfirman
memerintahkan Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, dan orang-orang tuli tidak mendengar panggilan apabila diberikan peringatan. Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pasti mereka berkata, aduhai celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan berikan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan di dunia ini, baik yang jelek ataupun yang buruk, semuanya pasti akan dihisab, bagaimanapun ringannya perbuatan itu. Berikutnya firman Ilahi dalam surat Ibrahim dari ayat yang ke-42 sampai ayat 45. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'aludz zalimun amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal. Masih dalam suasana penyesalan. Dan janganlah kamu Muhammad sekali-kali mengira bahwa Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka akan terbelalak. Mereka datang bergegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, wahai Tuhan kami, beri tangguhlah kepada kami, kembalikanlah kami ke dunia lagi, walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan memenuhi seruan Engkau dan akan mengikuti para rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah di dunia dahulu bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Dalam surah Al-Furqan ayat 26 sampai 29 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah azannya? Oh ya, baik, sudah. Oh, sudah azan. Iya. Jadi Bapak dan Saudara-saudara, masih ada sebenarnya beberapa ayat lagi, tetapi kita sampaikan ini semua dalam rangka untuk mengingatkan diri kita supaya kita jangan terlambat dan jangan sampai penyesalan mendera kita ketika hal-hal yang dikatakan oleh Nabi dan para Rasul itu akan terjadi nanti pada waktunya dan sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua akan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar dari yang saya sampaikan pasti datang dari Allah, karena ini firman Ilahi. Yang salah dari saya berupa komentar dan sebagainya, itu pasti dari saya, dan saya mohon ampun dan istighfar kepadanya. Mudah-mudahan Allah selalu menunjuki kita jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah